Kebenaran sedikit terkuak. Tapi tiba-tiba ada musuh papimu yang ingin kami binasa. Jessie berkaca-kaca mengingat hari itu. Kami binasa siapa, Mom? Tanya Ariel. Anakku dan akulah, siapa lagi? Ketus Jessie membuat Ariel terhenyak. Mommy pendarahan hebat dan melahirkan tiba-tiba di dalam lift sementara papimu terus meminta bantuan pada rekan-rekannya. Mommy yakin melahirkan dua bayi. Bahkan samar-samar Mommy mendengar mereka berbicara memuji kesamaan anak Mommy. Lalu, tanya Ariel. Mommy koma beberapa hari setelah kejadian itu. Mommy kehilangan banyak darah dan sulit mendapatkan golongan darah yang pas. Sedangkan papimu sibuk mengurus Mommy dan perusahaan saat itu. 20 tahun yang lalu benar-benar menyakitkan, nak. Tapi saat Mommy terbangun semua itu hanya mimpi. Mommy hanya memiliki satu anak. Mommy sangat yakin melahirkan dua bayi. Tapi kenapa papimu bilang Mommy hanya punya satu bayi? Mommy tidak tahu batin Mommy mengatakan anak Mommy dalam bahaya. Jessie menghapus air matanya yang mengalir seperti air. Sampai sekarang Mommy merasa kamu punya saudara lain, nak. Tapi di mana dia Mommy tidak tahu. Papimu pasti menyembunyikan sesuatu dari Mommy. Dia pasti berpikir kebenaran akan merusak mental Mommy, tapi dia tidak tahu kebenaran yang ditutup-tutupi pasti akan terbongkar juga. Jessie berbisik pelan lalu menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Ariel teringat kata-kata Farel yang mengatakan Mommy-nya tidak tahu apapun. Dia ingin bertanya lagi tapi melihat mak lampir mak tirinya terlihat begitu menyedihkan pun membuatnya mengurungkan niatnya. Apa pelakunya sudah tertangkap? Tanya Ariel tiba-tiba. Ternyata dia mantan kekasih Mommy, juga mantan kekasih papimu. Mereka berkomplot menjatuhkan kami. Mommy yakin mereka mengambil satu bayi Mommy setelah menghilang. Tapi papimu sudah menghabisi mereka karena terlalu marah membuat kita nyaris saja tiada. Kenapa tidak mencari anak itu jika firasat Mommy memang benar? Tanya Ariel ingin tahu jawaban Jessie. Asal kamu tahu Mommy sudah menghabiskan uang beberapa miliar menyebarkan foto Farel di dunia hitam. Kata jalang itu anak Mommy dijual di dunia hitam tapi kenapa tidak ada jawaban? Mereka seakan menipu Mommy. Ariel teringat kata-kata penjahat yang menyakitinya dulu sewaktu kecil. Jangan membunuhnya, wajahnya sangat mirip dengan orang yang dicari pelanggan PPIP kita. Dan banyak kata-kata lainnya. Ariel melebarkan matanya seketika menatap Jessie. Lalu bagaimana, Mom? Tanya Ariel begitu penasaran. Mommy kehilangan jejaknya saat papimu tahu apa yang Mommy lakukan. Papimu mendatangi markas itu untuk mengambil anakku, tapi sudah tidak ada dan Mommy hanya ditipu. Karena kelalaian itulah Mommy dan papimu kehilanganmu yang diculik wanita gila. Hah? Ariel kaget. Apa kau lupa, nak? Kamu diculik wanita gila dan entah apa yang terjadi padamu saat itu. Wanita itu mati bunuh diri. Setelah itu pribadimu berubah. Dan sejak itu juga Mommy tidak mau kehilangan putra Mommy yang sedang Mommy miliki. Ariel terdiam membayangkan kekacauan itu. Ia tidak menyangka kedua orang tuanya memang mencarinya, tidak mengabaikannya hingga dendamnya yang berlapis-lapis itu mengikis sedikit demi sedikit. Bagaimana jika dia menderita? Tanya Ariel. Siapa? Tanya Jessie. Anak Mommy yang lain? Jawab Ariel. Sudah jelas Mommy akan bersujud padanya lalu mengatakan terima kasih telah bertahan di dunia yang kejam ini. Kata Jessie menundukkan kepalanya. Tanpa sadar, Ariel berkaca-kaca. Ia dengan cepat berdiri membalik tubuhnya membelakangi Jessie. Semudah itu? Tanya Ariel dengan napas tercekat. Tidak mudah tapi apapun akan Mommy lakukan deminya. Bahkan jika dia butuh jantung Mommy akan Mommy berikan tanpa berpikir. Jawab Jessie terisak seketika memegang kepalanya. Ariel berbalik menatap Jessie. Mom, Mommy kenapa? Tanya Ariel dengan panik. Jessie tak sadarkan diri. Dengan cepat Ariel membawa Jessie ke rumah sakit. Ariel terduduk lemas mendengar diagnosa dokter yang mengatakan Jessie terkena serangan panik dan tidak boleh membuatnya tertekan. Saya permisi tuan, kata dokter dibalas anggukan oleh Ariel. Ariel menatap Jessie yang terlihat pucat. Kenapa? Kenapa aku sedih melihatmu seperti ini? Seharusnya aku bahagia bukan? Dengan begitu aku akan bahagia membunuhmu, bisik Ariel dengan nada lirih. Ariel kini dilema, ia tidak tahu harus berbuat apa hingga telepon Jessie bergetar ada panggilan dari Ramon. Kenapa nomormu tidak aktif, ha? Di mana kalian? Bentak Ramon.
Ariel duduk di kursi dekat perangkar Jessie. Ia teringat kata-kata Jessie sebelum tak sadarkan dirinya mengatakan akan sukarela memberikan jantungnya padanya. Ramon datang terburu-buru lalu melihat kondisi Jessie. "Kenapa bisa seperti ini? Kamu cerita apa pada momimu, ha?" tanya Ramon ke Ariel. "Aku cerita apa? Tidak ada. Momi tiba-tiba cerita anaknya ada 2, jawab Ariel. Brak, Ramon memukul meja kecil di dekat berangkarnya. "Kenapa bahas itu, ha? Bukankah kita sudah sepakat? Ibumu bisa masuk rumah sakit jika tahu tentang saudara kembarmu itu," bentak Ramon. "Apa maksud papi? Seharusnya Momi sudah baikan, bukan? Sudah 27 tahun berlalu, kenapa belum bisa menerima kebenaran?" tanya Ariel dengan heran. "Kau pikir 27 tahun bisa menghilangkan memori pahit di benak ibumu? Kejadian itu bahkan masih jelas teringat di kepala papi, apalagi bagi momimu," geram Ramon. "Orang tua mana yang bisa melupakan kejadian pahit darah dagingnya entah dia masih hidup atau tidak?" Ramon menatap ke arah Jessie lalu mencium telapak tangan Jessie. "Sekarang kau cari tahu bagaimana caranya supaya kembaranmu itu kembali. Jika dia ingin membunuh papi silakan saja, tapi ampuni momimu. Papi yang salah telah menjalin hubungan dengan Jalang itu," usir Ramon. "Membunuh papi?" beo Ariel. "Lalu menurutmu dia akan berlapang dada masuk ke rumah kita ya? Begitu kau pikir semudah itu? Anak itu pasti membenci kami yang tidak becus menjaganya, juga tidak mencarinya. Pasti hatinya sudah menghitam ingin membunuh kami. Cepat cari anak itu, aku tidak tahan melihat ibumu seperti ini," marah Ramon. Ariel kini ada di taman luas. Ia menatap anak-anak yang bahagia bermain dengan orang tuanya. "Apa hidupnya juga tidak sebahagia itu?" gumam Ariel teringat perkataan Jessie yang pernah mengatakan Farel sempat hilang diculik oleh orang karena Jessie dan Ramon terlalu serius mencarinya hingga mengabaikan Farel. Ariel meraup wajahnya kasar. "Apa aku bisa membunuh mereka?" gumamnya dengan nada bergetar. Ariel akhirnya tahu bahwa Jessie dan Ramon tidak bisa mengelakkan takdir. Memang nasib Ariel yang malang harus menghadapi kejadian menyakitkan itu sewaktu kecilnya. "Bagaimana ini?" gumam Ariel merasa frustasi. Ariel melihat ke tempat yang tak jauh darinya. "Oh iya, Sila sedang syuting hari ini di tempat ini," gumam Ariel yang tahu Silalah yang syuting di sana. "Dia tidak mencintai anak itu, lalu kenapa bisa berpacaran dengannya? Apa ada hal yang tidak aku ketahui? Dia bahkan tidak menemuiku sama sekali," gumam Ariel terheran sendiri dengan kisah cinta Farel dan Sila.